Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi di hari ini. Hari ini kita akan melakukan review untuk penilaian akhir tahun pelajaran sosiologi tahun pelajaran 2020-2021. Silakan disimak dengan baik ya videonya. Di kisi-kisi yang pertama, siswa mampu menunjukkan teknik pengumpulan data pada ilustrasi. Di sini teknik pengumpulan datanya ada kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Ingat, kuesioner ini adalah yang kamu buat, yang bentuk pertanyaannya ada setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Lalu ada studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Lalu wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dan yang terakhir adalah observasi. Di sini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Seorang peneliti akan melakukan pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Ia mendapati bahwa responden yang akan diteliti ternyata tingkat pendidikannya masih sangat rendah. Sebaiknya teknik yang digunakan peneliti adalah yang A, kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner ini adalah salah untuk responden yang tingkat pendidikannya rendah karena ditakutkan belum bisa baca tulis, sementara kuesioner itu minimal harus bisa membaca. Lalu ada wawancara dan observasi. Observasi ini adalah melalui pengamatan dan wawancara adalah kamu melakukan tanya jawab. Berarti ini adalah hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan pada responden dengan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Jadi untuk contoh soal ini jawabannya adalah yang B. Kisi-kisi berikutnya, siswa mampu menentukan pertimbangan pemilihan topik atau judul penelitian. Pertimbangan yang pertama adalah topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti, dan peneliti punya waktu yang cukup untuk melakukan penelitian. Peneliti mempunyai tenaga untuk melaksanakannya, terus punya dana, dan datanya juga cukup tersedia. Lalu yang terakhir adalah topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. Kita perhatikan contoh soalnya, keberhasilan peneliti dapat dicapai apabila keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian tersebut dapat diselesaikan peneliti. Untuk melakukan hal tersebut, peneliti harus dapat menentukan topik yang tepat agar seluruh rangkaian penelitian dapat diselesaikan. Berikut yang bukan syarat pengambilan topik. Yang A, sesuai kualifikasi pendidikan peneliti. B, memiliki kegunaan. Iya. Yang C, tersedia data di lapangan. Yang D, menarik minat peneliti. Iya. Yang E, memerlukan biaya tinggi. Ini adalah salah. Jadi, memerlukan biaya tinggi bukan syarat pengambilan topik penelitian. Jadi, jawabannya yang E. Kisi-kisi selanjutnya adalah siswa mampu menentukan teknik pengambilan sampel penelitian. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian dari probability sampling. Nah, jenis dari probability sampling yang pertama adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Pengambilan sampel dengan cara acak sederhana untuk memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi. Pengambilan sampel secara acak sederhana ini dilakukan dengan cara undian, tabel, atau menggunakan komputer sebagai media pengacaknya. Ciri utama sampel acak sederhana ini adalah bahwa setiap unsur dari keseluruhan populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Lalu yang kedua ada stratified random sampling. Pengambilan sampel berstrata dilakukan pada suatu populasi yang terbagi atas beberapa strata atau subkelompok, dan dari masing-masing subkelompok itu diambil sampel-sampel terpisah. Pengambilan sampel berstrata dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan cara proporsional dan cara tidak proporsional. Lalu ada proportional stratified sampling, adalah pada prosedur pengambilan sampel ini, banyak subjek dalam setiap subkelompok harus diketahui perbandingannya lebih dahulu. Kemudian ditentukan presentase besarnya sampel dari keseluruhan populasi. Presentase atau proporsi ini lalu diterapkan dalam pengambilan sampel bagi setiap subkelompok atau stratanya. Lalu selanjutnya ada disproportional stratified random sampling. Pada prosedur ini biasanya dilakukan karena alasan statistik yang kadang-kadang analisisnya meminta jumlah subjek yang sama dari masing-masing subkelompok. Kadangkala, pengambilan sampel dengan model ini dapat mengakibatkan terlalu sedikit jumlah sampel di dalam satu atau beberapa strata. Padahal, kita ketahui bahwa semakin besar jumlah sampel dalam masing-masing strata, maka kesalahan pengambilan sampel atau sampling error akan semakin kecil.
Dalam cara ini, penentuan sampel dilakukan tidak dengan mengambil proporsi yang sama bagi setiap subkelompok atau strata, akan tetapi dimaksudkan untuk mencapai jumlah tertentu dari masing-masing strata. Lalu, probability sampling yang terakhir adalah cluster sampling. Pengambilan sampel dengan cara ini adalah dengan melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara individual. Sebagai contoh, pada suatu tempat kos siswa yang terdiri dari 30 kamar, siswa yang menghuni masing-masing kamar tersebut adalah 3 orang. Dengan cara cluster, pengambilan sampel tidak dilakukan randomisasi terhadap 90 orang siswa secara individual, melainkan lewat randomisasi terhadap kamar sebagai cluster. Misalnya, dipilih 20 kamar dari 30 kamar yang ada, dan menjadikan seluruh penghuni kamar yang terpilih sebagai sampel. Sehingga kita memiliki 20 dikali 3 sama dengan 60 orang siswa sebagai subjek. Selanjutnya kita akan membahas jenis sampel dari non-probability sampling. Non-probability sampling yang pertama adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya, sejumlah siswa kelas 12 yang pernah menjadi pengurus OSIS di sekolahnya, atau sejumlah siswa kelas 12 yang pernah mengikuti seminar tentang penelitian. Hasilnya berupa kesan-kesan umum yang masih kasar yang tidak dapat dipandang sebagai generalisasi umum. Dalam sampel dengan sengaja, kita memasukkan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada purposive sampling. Purposive sampling ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh subjek itu. Sampel yang dipilih adalah sampel yang dapat relevan dengan rancangan penelitian. Peneliti berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Dengan demikian, harus diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap representatif atau mewakili. Lalu, non-probability sampling yang terakhir adalah snowball sampling. Dalam snowball sampling ini, kita memulai dari kelompok kecil yang nanti diminta untuk menunjuk orang lain dalam kelompok tersebut. Kemudian, orang lain tersebut diminta pula untuk menunjukkan kawan masing-masing pula. Begitu seterusnya sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besar. Sampling ini dipilih apabila kita ingin menyelidiki hubungan antar manusia dalam kelompok yang baik atau menyelidiki cara-cara informasi yang tersebar di kalangan tertentu. Misalnya, bagaimana orang menanamkan modal, membeli rumah di perumahan, dan lain sebagainya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Untuk memudahkan pengambilan sampel, Widuri memutuskan untuk mengambil beberapa perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di kota Surakarta, yang terdiri atas 5 kecamatan. Hal ini dilakukan agar data yang diambil dapat mewakili keseluruhan warga kota Surakarta. Pengambilan sampel dengan cara tersebut adalah, di sini ada kata kota Surakarta. Kalau ada kota, berarti dia adalah area sampling. Jadi, contoh soal ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, siswa mampu menentukan rumusan masalah. Untuk membuat rumusan masalah, cukup ditambahkan apa, kenapa, dan bagaimana di awal kalimat dari judul penelitian. Sekarang kita coba dalam bentuk contoh soalnya. Aldi merupakan seorang siswa di SMA Tunas Bangsa. Ia meneliti intensitas kegiatan literasi yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Literasi Sehari-hari terhadap Pola Hidup Siswa. Rumusan masalah yang tepat untuk judul penelitian tersebut adalah yang A, apa pengaruh kebiasaan literasi siswa terhadap pola hidup sehari-hari. Ini betul. Yang B, mengapa siswa SMA lebih suka membaca? Ini salah. Yang C juga salah, D juga salah, yang E juga salah. Jadi untuk contoh soal ini jawabannya adalah yang A. Ingat, dari judul penelitian cukup ditambahkan apa, kenapa, dan bagaimana. Selanjutnya, siswa mampu menentukan jenis data penelitian. Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan. Sementara data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Perhatikan contoh soalnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam proses pengumpulan data, peneliti harus membuat suatu instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam bentuk daftar pertanyaan sesuai dengan topik penelitian secara rapi dan runtut. Instrumen tersebut digunakan sebagai acuan pada proses wawancara yang langsung dilakukan kepada narasumber penelitian yang hasilnya kemudian dicatat
atau direkam peneliti untuk kemudian dianalisis. Berdasarkan jenisnya, berarti jenis data itu cuma ada primer dan sekunder. Jenis datanya di sini kan adalah instrumen dengan wawancara, teknik pengumpulannya melalui wawancara. Wawancara itu dilakukan secara langsung, maka dia termasuk jenis data primer. Jadi jawabannya adalah yang C. Lalu selanjutnya, siswa mampu menentukan jenis penelitian pada ilustrasi. Kita perhatikan ilustrasinya. Berdasarkan tujuannya di sini ada basic research atau penelitian dasar, yang kedua ada applied research atau penelitian terapan. Lalu berdasarkan metodenya ada penelitian historik atau penelitian sejarah, penelitian survei, penelitian eksperimen, dan penelitian observasi. Lalu berdasarkan taraf pemberian informasi, di sini ada penelitian deskriptif, inferensial atau eksplanasi, dan penelitian eksploratif. Kalau penelitian deskriptif ini adalah melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, objek atau peristiwa secara apa adanya. Eksplanasi ini adalah menjelaskan, dan eksploratif adalah menggali suatu gejala sosial yang masih baru. Lalu berdasarkan data yang dikumpulkan, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif, datanya dinyatakan dalam bentuk angka, sementara kualitatif dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Lalu berdasarkan tempat pelaksanaannya ada penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. Sekarang kamu perhatikan contoh soalnya. Seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian tentang pola sosialisasi yang dilakukan ibu rumah tangga terhadap anaknya. Pengumpulan data narasi terkait masalah yang sedang diteliti, uraian tersebut menjelaskan bahwa peneliti melakukan penelitian jenis apa. Di sini pengumpulan data menggunakan teknik wawancara untuk mendapat hasil berupa narasi terkait masalah yang sedang diteliti. Jadi di sini kalau kuantitatif ini adalah salah karena di sini dijelaskan dalam berupa narasi, berarti dia adalah kualitatif. Lalu soal terakhir dalam video ini, siswa mampu menyimpulkan data berdasarkan tabel. Metode belajar yang dilakukan siswa ada membuat rangkuman, presentasinya adalah 16,6, menggunakan multimedia 50%, mengerjakan latihan soal 33,3%. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa cara ngerjain kayak ginian yang paling gampang adalah dilihat angka yang paling besar atau angka yang paling kecil. Berarti di sini adalah menggunakan rangkuman dan multimedia. Metode belajar dengan menggunakan latihan soal paling baik dilakukan. Ini salah, karena dia cuma frekuensinya 20. Semua siswa SMA lebih suka mengerjakan latihan daripada membuat multimedia. Ini juga salah karena yang paling tinggi adalah menggunakan multimedia. Metode belajar dengan membuat rangkuman banyak disukai. Ini salah karena dia frekuensinya paling kecil. Yang D, siswa SMA lebih suka membuat rangkuman. Ini juga salah. Yang E, sebagian besar siswa SMA belajar dengan cara menggunakan multimedia. Ini adalah jawaban yang paling betul. Jadi jawabannya yang E. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.